Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel YouTube saya Lisviani dari mahasiswa STAI Alhamdulillah dengan prodi Pendidikan Agama Islam semester 7 kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya ditugaskan kembali untuk menjelaskan materi tentang psikologi agama bagian 3. Di sini saya akan bahas tentang sumber jiwa keberagamaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah menugaskan tugas ini kepada saya. Dan insya Allah saya akan menyelesaikan tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi agama. Baik teman-teman semua, langsung saja kita pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang sumber jiwa keberagamaan. Berbagai pandangan muncul tentang sumber keberagamaan. Ada yang menyatakan bahwa sumber jiwa keberagamaan merupakan proses interaksi dan kebutuhan dalam kehidupan dengan potensi bawaan manusia. Ada juga yang menyatakan agama merupakan naluri yang timbul sebagai upaya penyelamatan diri manusia dari berbagai ketakutan. Selanjutnya ada yang menyatakan pula bahwa agama merupakan kebutuhan yang timbul sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan lain. Itu menurut beberapa pandangan ya. Jadi ada 3 nih. Berbagai pandangan muncul tentang sumber keagamaan. Yang pertama menyatakan bahwa keberagamaan merupakan proses interaksi antar kebutuhan dan dalam kehidupan dengan potensi bawaan manusia. Dan yang kedua, dia menyatakan bahwa agama merupakan naluri yang timbul sebagai upaya penyelamatan diri dari ketakutan. Yang ketiga, dia menyatakan bahwa agama merupakan kebutuhan yang timbul sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan lainnya. Apa yang saya jelaskan di sini dapat dimaknai sebagai sumber asal jiwa keagamaan dalam diri sendiri, gitu ya. Yang selanjutnya di sini saya akan bahas tentang teori sumber kejiwaan agama. Fitrah manusia adalah menyembah dan mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai zat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Lalu dari penjelasan itu timbullah pertanyaan, apa sih yang menjadi landasan sumber pokok yang mendasari timbulnya keinginan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa itu? Atau lebih singkatnya, apa sih yang menjadi sumber kejiwaan agama itu? Untuk memberikan jawaban pertanyaan yang tadi saya tanyakan, saya akan membahas beberapa teori. Disimak ya. Teori yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah ada teori monistik. Teori monistik berpendapat bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah satu sumber kejiwaan. Ada beberapa pendapat dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada Thomas van Aquino. Thomas van Aquino sebagai penganut paham rasionalisme, dia berpendapat bahwa sumber kejiwaan agama adalah rasa berpikir manusia bertuhan karena menggunakan kemampuan berpikirnya. Kehidupan beragama merupakan refleksi dari kehidupan berpikir manusia itu sendiri. Itu menurut Thomas van Aquino. Kalau menurut Friedrich Hegel, filosof Jerman ini berpendapat bahwa agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tempat kebenaran abadi. Maka dari itu agama semata-mata merupakan hal atau persoalan berhubungan dengan akal dan pikiran. Itu menurut Friedrich Hegel. Yang selanjutnya ada pendapat dari Friedrich Schleiermacher. Berpendapat bahwa yang menjadi sumber jiwa keagamaan itu adalah rasa ketergantungan yang mutlak atau sense independent.
ya. Dengan rasa ketergantungan yang mutlak ini, manusia merasa lemah akan dirinya. Kelemahan ini menyebabkan manusia selalu tergantung hidupnya dengan suatu kekuasaan yang mereka anggap mutlak adanya dan berada di luar dirinya. Manusia tidak berdaya menghadapi tantangan alam. Lalu mereka memohon perlindungan kepada kekuasaan yang dapat melindungi mereka. Rasa ketergantungan yang mutlak ini dapat dibuktikan dalam realita upacara keagamaan dan penganut agama kepada suatu kekuasaan yang mereka namakan Tuhan. Kalau kita Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang selanjutnya ada pendapat dari Rudolf Otto. Menurutnya, sumber kejiwaan agama adalah rasa kagum yang berasal dari yang sama sekali lain. Jika kekuasaan dipengaruhi raga kaum terhadap sesuatu yang dianggapnya lain dari yang lain, maka keadaan mental seperti diistilahkan oleh Otto sebagai numinus yang menjadi sumber paling esensial. Perasaan semacam itulah yang menuntut pendapatnya sebagai sumber dari kejiwaan agama pada manusia. Selanjutnya ada pendapat menurut William McDougall. Menurut pendapat Dougal, sumber kejiwaan agama merupakan kumpulan dari beberapa insting. Nah, menurutnya, pada diri manusia terdapat 14 macam insting. Maka agama timbul dari dorongan insting secara terintegrasi. Namun demikian, teori insting ini ditentang oleh para ilmuwan psikologi agama. Alasannya, jika agama merupakan insting, maka setiap orang tanpa harus belajar agama pasti akan terdorong secara spontan ke tempat ibadah masing-masing tanpa menunggu panggilan dari tempat ibadahnya. Namun kenyataannya tidak demikian. Nah, kenyataannya ketika mereka sudah dengar azan, contohnya mereka nggak langsung buru-buru ke masjid atau ke musola, mereka malah menunda-nunda waktu sholat seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada teori yang kedua. Di sini ada teori fakulti. Nah, teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu tidak bersumber pada satu faktor yang tunggal, tetapi terdiri dari beberapa unsur. Di antara lain yang dianggap memegang peranan penting adalah fungsi cipta, rasa, dan karsa. Nah, demikian pula perbuatan manusia yang bersifat keagamaan dipengaruhi dan ditentukan oleh 3 fungsi ini. Yang pertama ada cipta atau ration. Cipta merupakan fungsi intelektual manusia. Ilmu kalam atau teologi merupakan cerminan adanya pengaruh fungsi intelektual ini. Nah, yang selanjutnya yang kedua ini ada rasa. Nah, ya. Rasa adalah suatu tenaga dalam jiwa manusia yang banyak berperan dalam membentuk motivasi dan corak tingkah laku seseorang, ya. Itu rasa. Yang ketiga ada karsa. Karsa merupakan fungsi eksekutif dalam jiwa manusia. Will berfungsi mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaan. Nah, itulah 3 fungsi dalam teori fakulti ya. Nah, ketiga fungsi ini harus berfungsi secara seimbang ya dalam diri manusia. Ketika fungsi perannya kurang atau terlalu maksimal, maka tidak akan tercipta keharmonisan dalam pelaksanaan nilai-nilai keagamaan, gitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada beberapa tokoh yang mendorong tentang teori fakulti. Yang pertama ada G.M. Stratton, ya.
G.M. Stratton mengemukakan teori konflik, ya. Ia mengatakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah adanya konflik dalam kejiwaan manusia. Keadaan yang berlawanan seperti baik buruk moral, kepasihan keaktifan, rasa rendah diri dan rasa harga diri menimbulkan bertentangan yang menjadi sumber konflik dalam diri manusia. Konflik selain dapat membawa kemunduran atau kerugian, ada juga dalam kehidupan sehari-hari. Konflik yang membawa ke arah kemajuan, seperti konflik dalam ukuran moral dan ide-ide keagamaan dapat menimbulkan pandangan baru. Jika konflik sudah sedemikian mencengkam dalam diri manusia dan mempengaruhi kehidupan kejiwaan, maka manusia itu akan mencari pertolongan kepada Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Tinggi, gitu ya, atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang Islam, ya. Nah, selanjutnya tokoh yang kedua ada menurut Zakiyah Drajat, ya. Menurut Zakiyah Drajat, bahwa pada diri manusia itu terdapat kebutuhan pokok. Beliau mengemukakan bahwa selain dari kebutuhan jasmani dan rohani, manusia mempunyai satu kebutuhan dan keseimbangan dalam kehidupan jiwanya agar tidak mengalami tekanan unsur-unsur yang dikemukakan. Nah, yang pertama ada kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa harga diri, kebutuhan akan rasa bebas, kebutuhan akan rasa sukses, dan yang terakhir ada kebutuhan akan rasa ingin tahu atau mengenal atau memahami. Selanjutnya, kerjasama dari keenam kebutuhan tersebut menyebabkan orang memerlukan agama, dan melalui agama kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat tersalurkan, gitu ya. Nah, yang terakhir ada menurut W.H. Thomas. Melalui teori De Forwischer, Thomas mengemukakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah 4 macam keinginan dasar yang ada dalam jiwa manusia. Yang pertama, ada keinginan untuk keselamatan atau security. Yang kedua, keinginan untuk mendapat penghargaan. Yang ketiga, ada keinginan untuk ditanggapi. Yang keempat, ada keinginan akan pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, didasarkan dari 4 keinginan ini, pada umumnya manusia menganut agama. Melalui ajaran agama yang teratur, maka keempat keinginan dasar itu akan tersalurkan dan menyembah dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Keinginan untuk keselamatan akan terpenuhi. Nah, gitu ya. Baik teman-teman semua, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kurang lebih mohon maaf karena mungkin masih terbata-bata dalam menjelaskan materi, atau masih banyak kurang-kurangnya, atau masih banyak salah-salahnya, karena saya pun masih belajar dan saya akan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Oke, gitu ya. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton channel ini sampai habis, gitu ya, sampai selesai. Mudah-mudahan ada banyak manfaat dari yang telah saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.